Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana ya tadi naik apa kesini? Naik motor sih, Naik motor. Sama ojek atau sama ayah atau sendiri? bawa sendiri. Bawa sendiri. Oke. Tadi kesini udah sarapan atau udah makan? Sudah. Oke, udah ya. Bapak namanya siapa? Biasa. Yesa. Tapi panggilnya Namanya Ayesa, cuma dipanggil Ayesa. Iya. Oke, jadi selama sesi konseling ke depan, aku bakal manggil Ayesa terus, gak apa-apa? Iya. Oke, gimana duduknya udah nyaman? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah menyempatkan hadir dalam sesi konseling hari ini dan juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling pada hari ini. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Aulia Setiawati sebagai konselor untuk mendampingi kamu selama proses konseling ini berlangsung. Oke, dah. Jadi sebelumnya udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pertama kali kamu mengikuti proses konseling ini. Iya, pertama kali. Oke, jadi di dalam kegiatan konseling itu merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu untuk memahami dirinya dan juga memahami permasalahan yang sedang kamu alami. Nah, dari situ serta nih kamu juga tahu cara penanganan yang tepat. Jadi dari permasalahan kamu udah jadi tahu kamu mau menangani seperti apa. Oke, nah kegiatan itu kita akan lakukan konseling perorangan. Jadi di sini hanya kamu dan saya dan juga konseling perorangan itu dilakukan secara tatap muka. Lalu juga ada tujuannya itu dan kegiatan ini itu untuk membantu kamu dalam memahami apa yang sedang kamu alami sekarang dan juga membuka kamu merasakan serta pikiran yang sudah kamu rasakan serta menemukan alternatif pada kamu sendiri. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, ada beberapa hal yang berlaku dalam kegiatan konselingnya itu ada asas-asas. Ya dimana pasti kamu takut kan kalau bercerita ke orang asing. Nah itu pasti ada rasa takut. Nah di sini tuh yang pertama tuh ada asas kesukarelaan, dimana pada asas ini tuh kamu secara sukarela, kamu secara ikhlas berbagi cerita kepada saya dan juga di mana ada asas yang kerahasiaan. Sebelum kita masuk ke asas kerahasiaan, saya mau nanya dulu, kamu sekarang kan ikut konseling pada hari ini? Iya. Sama saya sendiri. Oke, sekolah sendiri, jadi gak ada paksaan sama sekali. Oke, jadi kita masuk ke dalam asas kerahasiaan yang pertama. Nah, kalau di asas kerahasiaan ini, pasti kamu takut untuk cerita ke orang lain, takut ceritanya bakal disebar, takut ceritanya bakal disebar luaskan. Nah, itu tuh kalau di bimbingan narkotika itu sama sekali nggak ada. Yang dimana di dalam asas kerahasiaan ini, segala informasi yang kamu berikan itu akan saya tahu sendiri dan juga tidak akan saya sebar luaskan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ini ada asas yang dimana asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini kamu seluruhnya menyebarkan informasi yang kamu mau ceritakan itu atas keterbukaan, jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Jadi selama kamu proses konseling ini kamu harus terbuka, kamu harus percayakan saya untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Oke, terakhir itu ada asas tadi ada asas apa aja, kegiatan, di mana dalam asas kegiatan ini itu kamu di mana kegiatan ini kamu juga berperan aktif, dan cuma saya aja yang ngobrol, tapi kamu juga harus berpartisipasi aktif, kamu ikut ngobrol juga di dalam sesi konseling ini. Nah, untuk itu saya izin membacakan ikrar terlebih dahulu. Jadi ikrar konselor itu ada saya, konselor Aulia Setiawati, saya berjanji agar menyimpan, merahasiakan selama sesi konseling ini berlangsung. Saya tidak akan menyebarluaskan kepada orang lain. Saya juga menyimpan mulut untuk rapat-rapat untuk informasi segala kegiatan pada hari ini. Oke. Sudah siap? Sudah sih. Oke, sudah siap. Oke, kita masuk ke permasalahannya ya. Iya. Oke, jadi apa sih yang kamu rasain akhir-akhir ini? Akhir ini kayak agak
apa ya, nggak nyaman aja sih gitu, sama em, agak cemas juga gitu. Jadi em, apa ya, kegiatan sehari-hari pun juga jadi kayak nggak bisa sepenuhnya tenang gitu. Oh, jadi agak jelas ya. Mm-mm. Nah, itu boleh diceritain lagi nggak kenapa rasa cemas itu muncul? Apa dari efek keluarga atau efek teman atau efek lingkungan sekitar? Em, Mungkin dari keluarga sih Oh, gitu. keluarga. Karena bisa dibilang hubungan keluarga aku juga nggak yang iya, nggak yang oke-oke banget gitu. Ah, Mungkin kalau secara keseluruhan, mungkin kalau seorang ngeliat gitu kayak, oh ya udah sih, normal-normal aja gitu, bukan dari keluarga ada masalah, yang kayak punya problem deep yang gimana juga enggak. Tapi mungkin lebih ke aku pribadi sih, karena aku ngerasanya kalau dari keluarga itu sifatnya kayak agak menyenangkan ke akunya. Cuma mungkin kalau entah kan mereka di dalam keluarga tuh mungkin mereka sih oke-oke aja, kayak aman-aman aja gitu kan gitu. Tapi kalau aku pribadi ngerasanya um, tiap anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, itu sikap mereka ke aku tuh kayak agak kurang menyenangkan. oke. Tapi kalau bilang pada sikap keluarga, maupun itu ayah, kakak, ataupun ibu, itu kurang mengenakan bagi kamu. Nah, itu kamu boleh diskusi lagi tentang sikap-sikap mereka yang menurut kamu itu agak terganggu. Mungkin gimana ya, contohnya misal di kegiatan sehari-hari itu, misal aku berusaha buat nggak ekspresiin masalahku misalnya. Jadi bilang kan, menurut aku namanya keluarga itu kan harusnya jadi tempat aman semua orang gitu ya, sedangkan bagi aku sendiri keluarga itu justru malah tempat yang gak aman gitu. Jadi misal aku kita ini kayak aku lagi ngerasa gini, kan mereka kayak gak yang nunjukin peduli gitu loh gitu. Mungkin pertama orang tua kali ya gitu, karena aku juga ada kakak. Nah, kalau kakak aku yang cerita, kalau kakak aku yang kayak apa ya, pokoknya mengutarakan isi hatinya lah, entah tentang kegiatan dia, tentang perasaan dia, apapun tentang dia pokoknya. Nah itu, kalau kakak aku yang cerita itu, orang tua aku kayak beneran dengerin, beneran kayak hadir gitu loh, beneran ngasih perhatian juga, terus beneran respon. Sedangkan kalau aku yang lakuin hal yang sama tuh, um, orang tua aku malah kadang seringnya tiba-tiba makan ngomongan aku, terus tiba-tiba ganti topik gitu, atau enggak mereka nggak respon sama sekali. Jadi kayak kalau pas mereka lagi aku kan juga kalau sejarah aku cerita-cerita kan juga aku ngeliat kondisi dulu ya, aku misalnya kayak mereka lagi ngasih itu gitu. Tapi misalnya kayak mereka ngomong ya udah, mereka lagi nggak mau ngapain, bahkan nggak main HP juga, atau nggak lagi ngerjain apa gitu kan. Tapi itu pas aku tiba-tiba cerita apa, tiba-tiba mereka semua kayak, dia sibuk main HP lah, dia yang sibuk ngelajain tugas lah, dia yang sibuk tiba-tiba ngelakuin urusan rumah lah gitu. Jadi kayak nggak didengerin gitu, dicuekin lah istilahnya gitu. Terus mungkin selain itu juga tentang apa ya, urusan sih, ngurus urusan rumah gitu misalnya. Kan aku berdua sama aku, tapi kalau yang ngurus rumah tuh kita tuh lebih banyak itu gitu. Terus awalnya kan juga nggak pernah yang speak up yang gimana ya, kalau tuh kayak seneng tapi sedih juga, tapi kayak udah aja pendam sendiri. Tapi itu pernah ada momen yang kapan ya, aku lupa juga sih, pernah ada momen yang aku ngomong kan ke ibu aku gitu, kayak kenapa sih apa-apa aku gitu. Dan maksud aku bukan berarti aku gak ikhlas juga, kayak aku ikhlas pas aja, cuma kan anaknya juga gitu. Tapi kan condongnya lebih ke apa-apa aku gitu. Terus di situ ibu aku justru malah nyerahin lah gitu, bisa dibilang ya gitu, bilang kayak bagus banget kamu dapat pahala gini dimana ya, emang nggak salah sih, benar juga gitu kan. Tapi pas aku kan itu yang penjelasan yang butain gitu. Terus habis itu kalau nggak salah ibu aku juga pernah ngomong kayak, oh
gini kayak soalnya tau kakak kamu tuh disuruh karena suka nggak mau atau kayak lama nggak langsung dikatain gitu jadi dengan hidup kamu aja gini ini gitu kan terus aku di situ sempat membalas kayak ya kalau gitu dari dulu mending aku eh, susah juga dong buat disuruh Iya, kayak enak. gitu jadi sekalian aja anaknya nggak ada yang mau disuruh gitu kok malah jadi kesannya kayak menggampangkan karena dari dulu emang aku yang selalu mau jadinya aku malah terus gitu terus disitulah aku tuh kayak udah ada sih semuanya kalau masalah ini jadi ya anggap remeh lah gitu kalau menurut aku mungkin namanya keluarga bahkan gak cuma keluarga ya mungkin antar siapapun komunikasi interpersonal penting juga ya gitu sedangkan kalau itu kesannya kayak nggak efektif gitu loh seperti sudah diomongin gitu sih. Oh, jadi di sini aku bisa menyimpulkannya dengan segala dari yang kamu tadi. Ini dia ada kata timpangan kasih sayang ya, gimana orang tua kamu tuh lebih cenderung kalau kakak kamu kayak misalkan apapun itu pekerja lupa dia akan langsung subuh terus kalau kakak kamu ada cerita segala macam itu pasti mereka respon dengan senang hati dengan tulus, sedangkan kalau kamu cerita itu mereka melakukan kegiatan sesibukan apapun mereka padahal tadinya mereka masih jadi sini untuk oke. Kalau buat kamu ada berapa saudara? Aku dua bersaudara. Oh, dua bersaudara. Oke, jadi cuma kamu dan kakak kamu. Iya. Oke, nah terus kamu pernah ngomong ke kakak kamu tentang permasalahan ini? Hmm, saya nggak tahu. Oh, kayaknya pernah tapi nggak yang kalau kayak tadi ibu kan kayak beneran aku bahas lumayan panjang gitu ya. Kalau kakak kan ini tuh pernah kayak nyinggung tentang hal itu tapi nggak yang dibahas paling cuma untuk besok misalnya kayak aku marah-marah doang kayak banget sih lu ngapa-ngapain dari tadi bangunin disitu misalnya kayak gitu lah paling gitu doang sih cuma aku nggak pernah yang bahas kayak nggak pernah yang bahas detail mendahului gitu tentang kayak ini mama gini-gini gitu sih. Jadi kalau respon ke kakak kamu dari pas kamu membahas seperti itu, apa respon dia? Respon dia nggak yang mirip banget juga sih kayak ya udah aja gitu nggak yang apa ya nganggep kayak ya udah 9 detik dia juga bagian dia kayak yang dulu juga ya udah aja Oke. Nah, karena kita lagi menggunakan pendekatan PCC, ya di mana pendekatan Brain Center itu, di situ saya tidak bisa mengasih solusi yang banyak, tapi saya kembalikan lagi kepada kamu. Menurut kamu, solusi yang terbaik untuk saat ini itu apa? Dari kan orang tua kamu tidak pernah merawatkan kamu, terus juga adanya ketimpangan pekerjaan rumah, kayak misalkan itu yang harusnya dibagi dua atau yang seharusnya itu gak dikerjain sendiri sama kamu, nah itu menurut kamu apa langkah yang selanjutnya yang mau kamu ambil? mungkin apa ya untuk ini mungkin coba untuk ngomong ke kakak ya karena kan tadi setelah berpikir kadang tadi ditanyain juga ya dengan udah komunikasi sama kakak dulu kan aku menanya untuk kayak nyinggung tapi gitu singkat aja gitu ya nggak sejelas aja mungkin saat ini mungkin aku ingin ngomong membahas hal ini ke kakak sih gitu secara lebih mendalam juga gitu karena kan sebelumnya play sama mama sama ibu gitu kali aku coba untuk ngomong sama kakak aku terus balik lagi ke ngeliat respon yang gue sih gitu misalnya gue ngeliat respon yang masih nggak menyenangkan atau kayak bodo amat gitu cuma salah satu mungkin aku bakal coba apa ya lebih jelasnya lebih detail lagi sih gitu karena sebenarnya kan aku pribadi bukan orang nggak yang bisa ngomong apa ya hal-hal deep gitu loh buat keluarga terusnya sih kayak ya udah hal ringan aja nggak pernah yang kayak hal serius banget paling itu aku cuma punya mungkin jelasin gimana POV aku juga mungkin aku nanyain POV kakak aku juga gimana dia sendiri emang gimana gitu sih baru nanti misalnya udah ada komunikasi ke arah sana terus aku sama aku juga udah saling apa ya paham perspektif masing-masing
baru itu mungkin dibahas ke ibu juga, mungkin kalau Iya, ibu memungkinkan, cuma mungkin yang paling utamanya banget ke aku sih. ya kata Raisa. Nah, kalau dari sudut pandang itu katanya kamu bilang kalau kamu sempat menawarkan kakak atau dirimu pada hari itu. Nah, takutnya kalau misalkan dia juga lebih jelek, sampai ada hubungan yang banyak, nanti dia bisa ngerti ke orang tua kamu dan itu malah bikin image kamu lebih jauh lagi. Untuk coba lebih komunikasi lagi kepada kakak, biar mood dia itu lebih bagus dan juga nggak ada kesalahpahaman juga. Terus juga tadi kan kamu bilang kalau kamu mau melihat kondisi dulu kan, kondisi mungkin kalau misalkan kamu mau cerita kamu lihat kondisi yang terlebih dulu, apakah mereka benar-benar hilang atau enggak. Oke. Untuk kira-kira kamu kapan waktu yang tepat untuk ngobrol sama kakak? Dari sejauh ini ke sebulan ke depan atau seminggu ke depan atau 2 bulan ke depan? Mungkin seminggu atau 2 minggu kali. Oh, seminggu terus. Oke. Oke, aku izin bisa. Oke, jadi pelajaran masalah tadi kami sudah cerita saya juga mengumpulkan di dengan tersebut gue bukan ketemu bahwa di masa saya mendapat kalian orang tua gimana aku selalu memberikan dan terus juga juga merasakan ada perilaku yang berbeda untuk kamu dan juga gimana tanggapannya waktu sering diperhatikan dapat kamu melihat kamu dia baik dan jalan kata. Nah selanjutnya yang dikenal kamu itu sering merasa kamu tuh itu kurang diperhatikan sedangkan mendapatkan itu semua. Aku sementara itu nggak sering dikonsumsi. Sementara itu pada saat kalau kakak itu kamu tuh sering merasa bahwa kamu tuh bisa ada di mana kayak itu distribusi rumah terus juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya tidak mengenal semua orang dan itu kamu melakukan itu dengan sendirian seperti itu. Nah, kondisi tersebut membuat diri kamu tuh lebih merasa terbebani kan, terus muncul ada perasaan adanya pendidikan kakek kok kakak diperlakukan kayak aku doang gitu. Terus selama sesi kosmik ini berakhir akibatnya kamu rasain itu pasti ada rasa sedih, ada rasa kecewa, terus juga adanya perasaan yang tidak masyarakat di orang tua. Setelah itu tadi kamu juga menyampaikan bahwa itu nanti bakal membawa kesadaran kepada pendidik dulu selama kurang lebih 1 atau 2 minggu. Sehabis itu nanti kita lakukan yang namanya di mana nanti ada sesi berikutnya. Nah selama sesi berikutnya itu nanti akan dilakukan setelah kamu kegiatan yang ingin kamu lakukan itu sekarang kamu mengenai pendapat kamu itu habis itu membicarakan tentang biasa juga apa juga. Habis itu nanti kita baru sajikan sebagai kedua. Kamu bersedia? Oke, kita tutup setelah hari ini. Terima kasih banyak kamu sudah mau melakukan. Terima kasih juga kalau kamu juga merasa adanya ini. Terus juga terima kasih juga karena sudah jauh-jauh ya untuk ke sini. Gitu, kita sudah ya. Terima kasih.